Panjenenganipun Romo Kiai Sopandi yang kami hormati dan yang kami cadung barokah doanya. Wabil akhos kepada akhirul kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Nur Hasan yang kami hormati dan yang kami cadung barokah ilmunya. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Cilamaya Wetan. Wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili dari Koramil kecamatan Cilamaya Wetan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor kecamatan Cilamaya Wetan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Karawang. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Rizka Restu Amalia sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sadayakna para aparatur pemerintah desa Muara Baru. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Ato Sukanto selaku Kepala Desa Muara Baru beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kardus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, OG, Bapak RW, Bapak RT di Desa Muara Baru yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahna pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Jauhari dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Mushola Baitul Amal Dusun Satar. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang telah berkontribusi berjuang luar biasa. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia Jamiah Mushola Baitul Amal selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua MUI Muara Baru, keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Muara Baru, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, pimpinan Majelis Ta'lim se-Muara Baru, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola, Jamaiyah Maulid Tim Tuduror yang kami banggakan, tak lupa kepada para Agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Keluarga besar masyarakat Dusun Satar yang pada rawuh wonten ing mriki majelis pada duduk lemprakan ora keduman panggonan, walaupun ora keduman senek jajan sibuk kipas-kipasan, mudah-mudahan pada keduman keberkahan, keduman kerahmatan, kebagian pitulungan, bebasan setara bakalan doya dedemi terandulit malampir mampir nyipelat teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe rantas malang putung pengajiane tuntas, ketua panitia jaluk diambung bojone sorangan. Wabil akhos kepada keluarga besar masyarakat di Desa Muara Baru yang masih nangtung berdiri ngadeg, muga-muga imane nu jejeg, nu calik lungguh lenggang geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati bakakung mbak putri nu perawan muga-muga cepet ngagaduhan salaki, sing bujang-bujang enggal payu rabi, sing duda randa enggal entuk ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal lunga kaji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab
besarnya pahala itu tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah. Hari ini ternyata panitia warga masyarakat Dusun Satar termasuk Allahu Yarham Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Adnan Al-Ghufroni sesarengan keluarga besar Jamiah Mushola Baitul Amal datang ke rumah saya di Cilacap, Jawa Tengah untuk menghadirkan mumpuni. Panitia harus nunggu 2,5 tahun dari tetangga meteng babaran sampai meteng deui ibu. Dan ternyata semangatnya panitia semuanya ikut berkontribusi. Yang punya duit patungan pakai duitnya, yang nggak punya duit pakai tenaganya, yang nggak punya duit nggak punya tenaga urun patungan sama ide cemerlangnya. Bahkan yang sepuh-sepuh nggak punya ide, nggak punya duit, nggak punya tenaga, patungan doanya. Sehingga pengajian peringatan Maulidur Rasul sekaligus peringatan Hari Santri hari ini begitu sukses luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Jamiah Mushola Baitul Amal yang keprok utangnya lunas kabeh. Ya yang aminya keras ketara utangnya seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Hapunten pisan abi teu tiasa bahasa Sunda, tiasana cuman saalit wungkul. Jadi hapunten ieu ngajina malam hari ieu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa Indramayu, mau pakai bahasa Sunda apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Nah, yang belakangnya Pak Kepala Desa nantang perkara. Katanya saya diajak pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Dusun Satar our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Bentar, sampean keprok tahu artinya enggak nih? Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ya bahasana campur sari wae muhun. Ada Indonesia, ada Sunda, ayah Jawanya. Setuju? Sepakat? Nih saya lihat ibu sibuk kipasan, emang panas betul bu? Subhanallah, nikmatnya deket pantai jarak 3 kilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah, manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan juga ngarsula. Digilir kasih hujan sama panas katanya hujan poyan, udan ketek jarene. Padahal udan panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Yang pada kipas-kipasan deleweran keringete sampai ngeblobor celake, mudah-mudahan ikut ngeblobor kabeh dosane. Ini kalau panas-panasan begini bu kipas-kipasan saya nggak tega, jadi ngajinya nggak usah lama-lama. Saya kan nggak tega ibu. Dan milih-milih ngajinya mau bentar apa lama? Sing sedelat apa sing suwe? Ukurannya suwe. Bentar, ini orang Jawa apa orang Sunda? Udah pakai tenaga dalam saya belajar bahasa Sunda. Tekan kene jebule pada bahasa Jawa iki. Ya Allah, ngapain dari tadi saya pakai bahasa Sunda? Jebule sampean ya wong Jawa. Ya ngajine pan sing sedelat apa sing suwe? Jawa kabeh jebule. Ukurane suwe nanggone Cilamaya wetan iki sampai berapa jam? Berapa? Ya domai patungan yang manusiawi bu. Saya naik jam 9:30 nih. Berarti nanti selesai peragat jam berapa? Jam berapa? Jam 1 subuh. Ya Allah. Saya nanjak jam 9:30. Turunnya jam 1. Berarti ngajine patang jam 1/2. Bentar saya mau cari pembelaan.
Ngapunten Kiai, di desa Muara Baru emang ada mubaligho ceramah sampai 4,5 jam. Ada Kiai. Gue aja jadi tukang kompor sampean. Kiai mah baru senyum baik jujur. Pak Kepala Desa, mana Pak Kades? Pak Kades. Pak Kades yang mana? Oh yang pakai batik, subhanallah. Mohon izin Pak Kepala Desa, saya mau tanya Pak Kades, di desa Muara Baru sebelum saya emang ada kiai ceramah sampai 3,5 jam ada? Subhanallah, senyumnya Pak Kepala Desa mencurigakan. Ini soalnya senyuman ngebelain wargane. Dijawab orang anak ketara ngapusi mumpuni, dijawab anak ya bingung juga takut amplopnya ditambahi, dijawab langka malah khawatirnya syukura dipilih maning. Jadi ini ngajinya mau 3,5 jam. Ada kiai ceramah 3,5 jam? Ada kiai saha nyong mumpuni ceramah 3,5 jam. Iku ngundang apa ngontrak sampean? Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Jadi panas-panasan begini ikhlas, nggak kebagian snack ikhlas, calik praktis, bokong yang lemprak sikile atis ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine ikhlas. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Selusin salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwak bandeng apa iwak sepat, uang yen gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat, yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Dusun Satar Muara Baru desane berkah, panitia pada soleh ahli ibadah, mangan pepaya minum jamu dicampur cengkeh. Panitia awake lemu gelange akeh.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum lanjut Pak Operator Sound System, ini tinggal suara ehonya sama efeknya dihilangkan wae. Iya, kalau lagi buat vokalis nanti solawatan boleh pakai eho. Tapi kalau untuk saya ini ehonya dihilangkan pol. Iya, oke. Nah begini. Nah. Asli jelas suaranya mumpuni, betul. Aduh hatur nuhun pisan Akang Son. Mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris. Rezekinya nu berkah barokah. Udah cukup, dah enak banget sound sistemnya mah. Gak usah mawin dadak ngeden wisana suarane Bu, ya Allah. Hatur nuhun pisan Akang sound system. Soalnya kalau buat ceramah itu jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Udah sekarang ini udah sound systemnya bagus banget. Bapak tinggal duduk Kang, ya duduk sambil medang kopi. Sound systemnya apik, ngopi-ngopi. Ya apal banget sampean Bu. Hatur nuhun Pak sound system, mudah-mudahan tambah berkah usahanya Allahumma. Ini grup rebananya juga semangat. Ini grup rebana dari mana? Oh dari Subang, ya Allah jauh sampai lintas kabupaten ini. Ini Karawang tapi rebananya dari Subang. Ya nih saya sawer dulu biar tambah semangat buat grup rebana. Oh ya, Sawang Sulna. Udah pinter bahasa Sunda saya, Sawang Sulna. Mbak santri dikasih saweran bilang begini, gak usah repot-repot tapi ditampani. Saya senang nyawer santri. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri Bu. Betul. Kalau santri mendawamkan sholawat, kalau biduan punten maaf. Kadang-kadang banyak biduan tampil aja bajunya seronok kurang bahan. Masa dua Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Kalau udah tampil Masya Allah maaf dua rok mini, rok pacek, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metatak. Kan jadi SMS maaf punten silitnya meletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan pada pakai baju. Betul. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai, buah blimbing pakai, jambu kristal pakai. Tadi saya masuk ke dalam desa Muara Baru, saya lihat ayah nangka pada jaketan. Dusun Satar nangka pada jaketan. Berarti di Dusun Satar nangkanya senang muslimatan. Jadi ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau di Satar nangka wai jaketan, kenapa nangkane wong wadon ora dibrongsong? Na'udzubillahi min. Ini saya sawer santri supaya santri di dalam ngaji ta'alumnya ikut semangat. Ini santri ya. Kayak santri tapi rada tua sidik. Hari ini persis malam hari santri tanggal 22 November besok pagi. November. Udah kepingin November baik, kepingin ijab kobul soalnya Bu. 22 Oktober besok kita peringati hari santri. Kenapa jadi santri kudu bangga? Karena ternyata santri mau ditempatkan dan mau terjun di adaptasi apapun tempatnya, pastilah santri bisa beradaptasi. Kenapa? Karena santri telah belajar hikmatul hukama, ngilmu priatin. Udah di pesantren biasa yang namanya belajar ilmu tasawuf, filosofinya tinggi. Sampai-sampai hikmatul hukamanya para santri puasa dalail, puasa bilaruh, puasa nyerowot Senin Kemis. Sehingga ketika nanti terjun di masyarakat, menet wit kelapa, manjat pohon kelapa bisa, ngedandanin gendeng bocor pinter, nyalon kepala desa oke siap, langsung nikah rabi oke, dandani gas LPG kecil kesamber bledek besi urip.
Kenapa sehebat itu santri? Santri sekti karena berkah ilmunya para kiai. Maka malam hari ini jamaah musala Baitul Amal ngajak kula panjenengan sadayana rawuh di dia majelis ini niat ati hiji nyaeta bade ngaos karo kiai teu basa halus. Ulang, kula panjenengan sadayana rawuh di dia majelis ini niat hati hiji bade ngaji. Nutua jangan bahasa sama yang muda. Muqtadul halnya yang muda malah harusnya bahasa krama alus sama jenengan. Gitu maksudnya aku. Santri ditempatkan di metode apapun mampu beradaptasi. Maka di dalam kitab Hilyatul Aulia, bahkan di ceritanya Qisatul Aulia, ternyata dulu ada seorang salafus soleh, bahkan salafus soleh ini luar biasa amalnya. Namanya yang pertama Imam Romli, yang kedua ada Imam Ibnul Hajar. Ternyata Imam Romli dan Imam Ibnul Hajar ta'alumnya di pesantren yang sama, yaitu di tempatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Dan ternyata Imam Romli dan Imam Ibnul Hajar adalah dua santri kesayangan. Ketika ilmunya sudah cukup oleh seorang guru ditaksir, ternyata Imam Romli ditempatkan untuk berdakwah di tempat yang bonafit, wong-wong sugih, wong-wong benghar. Benghar. Benar-benar bahasa Sunda pakai tenaga dalam. Harus pakai tenaga ekstra. Benghar. Padahal orang Cilacap mah ngomong kaya gampang. Sugih. Pada baik. Sarua. Sugih. Imam Romli ditugaskan oleh sang guru yaitu Zakaria Al-Ansori. Imam Romli ditempatkan di tempat-tempat orang yang sugih. Dan ternyata Imam Ibnul Hajar ditempatkan di tempatnya orang yang awam, orang kampung, orang biasa. Kenapa kok memang berbeda? Walaupun berbeda, keduanya saling menerima. Karena pasti Pak Kiai gurunya itu sudah mampu menaksir dan menakar bagaimana menempatkan para santrinya. Dan ternyata satu ketika Imam Romli menikah, Imam Ibnu Hajar juga menikah dan sama-sama punya istri dan punya anak keturunan. Ternyata Imam Romli kepingin ketemu sama sahabat lama, yaitu Imam Ibnu Hajar untuk diajak makan bareng. Karena memang Imam Romli dari kalangan kaya raya, dakwahnya pun di daerah para pejabat konglomerat. Akhirnya Imam Romli ini ngasih undangan kepada Imam Ibnul Hajar. Ayo mas, kita ketemu pakai surat. Kita ketemu silaturahim. Udah lama banget nih kita nggak silaturahim. Sesama satu perguruan, kita udah saling dakwah dan kita sukses mengemban ilmu dari para kiai. Mari kita bersilaturahim. Biar saya yang menentukan dan saya yang cari tempat makannya. Gak usah mawi di rumah saya. Ternyata Imam Ibnul Hajar sangat senang. Tapi karena gak enak mas saya nyariin tempat Imam Romli. Akhirnya tetap datang ke lokasi restoran, tempat makan. Tapi ternyata dalam rangka untuk menghormati, memenuhi undangan. Dan Imam Romli menyediakan rumah makan yang istimewa karena juga menghormati, karena beliau adalah sohibnya. Dan saling bawa istrinya masing-masing. Ketemulah di tempat restoran. Saking senangnya Imam Romli dan Imam Ibnul Hajar berpelukan. Akhirnya terjadilah jamuan, makan-makan. Habis makan-makan ada percakapan. Ternyata istrinya Imam Romli, yaitu salafus soleh dari kalangan pejabat, kalangan sing dakwah nanggone wong sugih-sugih. Istrinya ngomong, ya Allah, jadi kiai mah kayak suami saya. Ceramain nanggon DPR, kelas-kelas ya kayak Bu Rizka lah undangannya.
Biasanya kalau diundang sama pejabat DPR kelas Buriska, amplopnya kandel. Jadi kiai mah kayak suami saya, diundangnya di kelas pejabat, kelas-kelas kakap. Jadi akhirnya jadi kiai juga punya duit. Bilangnya istrinya Imam Romli. Makdek istrinya Imam Ibnul Hajar tersinggung. Tersinggung sampai nungging, Bu. Tersinggung sampai nungging. Makdek rasa hati lara, Bu. Lara cara sini apa? Pada baik. Kerasa hati begitu sakit, makjelep kena hati. Akhirnya makan-makannya belum selesai. Istrinya Imam Ibnul Hajar karena tersinggung bilang sama suaminya sambil ngejiwit sing kakung, "Pak, bali bae, Pak." Segi bali, Pak, bali. Akhirnya Imam Romli istrinya ngomong, "Ngapain pulang, makannya aja belum selesai. Sono tuh makan sing wareg bae kita sing ngebayarin," gitu ngomongnya. Nambah-nambah saya bak bali bae segi bali. Akhirnya istrinya langsung ngetepat tuh. Cara kenapa tuh? Ngepot. Kayak motor bae ngepot. Langsung pulang ngepot. Dikejarlah sama suaminya Imam Ibnul Hajar. "Mak, jangan balik di situ, soalnya kena dipenggah." Melakukan petik, pengen balik. Akhirnya sampai rumah, istrinya Imam Ibnul Hajar langsung tidur tengkurap di kasur, wis angel utik-utikan ya kalau begini nih. Tengkurap boy meneng. Akhirnya sang suami tanya, "Ayang Embeb," namanya kiai juga kudu mesra kalau di rumah mah. "Ayang Embeb, ngapain harus mawi tersinggung?" "Gimana nggak tersinggung saya, Pak? Kita ini memang mau ngora duit, kita iki wong melarat, tapi nggak usah disampaikan di depan umum dong. Kita yang nggak enak, dikiranya kita nggak bisa nyuguh. Kalau begini caranya, saya sakit hati, Pak. Begini caranya Bapak nggak usah dakwah nanggone wong melarat maning. Jaluk diundang karo Buriska. Ben ketika undangan amplopnya kandel, Pak. Ben bisa tuku mobil Pajero, Pak. Kita nih mau terima anggere carane." Akhirnya sang suami bilang, Mak, saya ini punya ilmu berkah dari guru saya. Saya ini ditugaskan untuk di daerah masyarakat awam yang rata-rata nelayan, tukang cari cumi, nariki tambang, mulai tukang boek ngarep, boek mburi. Betul ya, tukang boek di sini ada tukang boek. Nyebutnya naon? Iya, kemarin saya ngaji di daerah mana ya? Nelayan juga. Oh, di Kluwut. Kluwut itu di Brebes. Di Brebes itu di sekitar Gerinting para tokeng apa tekong? Oh ya tekong, tokeng. Ya maaf, saya kan bukan dari keluarga nelayan jadi kurang paham, maaf. Tekong. Para tekong kan juragan kapal. Jadi anak buahnya itu kalau yang di depan namanya boek ngarep. Saya juga baru tahu ada pekerjaan namanya boek ngarep. Iya, saya ini ditugaskan untuk dakwah memang di kalangan orangnya miskin. Jadi ya mau bagaimana lagi? Namanya kita dakwah di kalangan orang gak mampu. Masa saya datang pakai mobil Pajero? Wong saya ceramahnya juga sama tukang rongsok. Gimana mereka mau menghormati saya? Udah kebingungan dong kalau ketika saya datang dengan begitu mewahnya, Mak. Tolonglah dipikir. Sampean itu istri saya. Istri seorang santri ya punya ruhnya santri. Kalau sampean ngikut saya seorang ulama ya punya ruhnya orang yang alim. Maka sekarang tinggal milih, Mak.
mau hidup bareng sama saya dengan atas nama keterbatasan saya, atau mau nikah dengan harta saya, ayo saya ajak ke belakang. Akhirnya diajaklah ke pekarangan belakang, dikasihlah cangkul kepada sang istri, dan ternyata sang istri suruh nyangkul tanah, dan ketika dicangkul tanahnya, emas begitu banyak terkandung di dalam rumahnya Imam Ibnul Hajar. Akhirnya sang istri nangis, nangisnya begitu luar biasa, merasa bersalah. Dan beliau bilang, "Mak, udah lihat kan? Tanah yang kita tempatin ini memang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tanah yang mengandung emas. Kalau saya kepingin hidup glamor, sudah saya jual tanah ini, saya jual emas ini untuk membiayai hidup kita, hanya untuk ngugemi masalah sosialmu supaya kepingin numpak mobil Pajero. Tapi saya betul-betul melaksanakan ridho dari guru kami, yaitu saya ceramah di daerahnya orang nggak punya, di daerahnya orang yang awam, saya harus menyesuaikan. Saya harus muqtadul hal, saya harus menempatkan posisi saya sebagai seorang santri yang ditugaskan di daerahnya orang yang nggak punya. Dah, sekarang milih. Arep urip karo aku, ya ayuh ngeneh urip karo aku apa anane. Tapi nek kepingin arep urip dengan mewah, silakan bojo karo hartaku. Milih sing endi. Akhirnya sang istri nangis mengakui kesalahannya. Tetap istri seorang yang alim, dia punya ruhnya orang yang alim. Akhirnya beliau mengakui kesalahannya, hanya gara-gara kepancing emosi, tadi langsung pulang malah ngisi-ngisi na bojo lanang. Dan demikian istrinya Imam Romli langsung ditatar nang Imam Romli. Apa kata Imam Romli? Wong buri. Wong buri cara Cilacap itu istri, tapi lagi ditatar jadi nggak dipanggil ayang embeb mangkel. Untung nggak dipanggil mak lampir coba. Mak, Miki ora pantes. Kejadian tadi mempermalukan saya. Ketika Allah menitipkan saya ilmu, tapi ternyata saya nggak bisa mendidik istri saya. Jujur, saya malunya luar biasa, Mak. Malu gimana, Pak? Ngapain harus malu? Orang kita memang orang kaya kok. Sampai membusungkan dada tuh istrinya. Memang yang ngebayarin makan kita kok. Yang cari restoran juga kita kok. Kita pamer sedikit kan boleh, Pak. Wong kita memang yang mampu ngebayarin. Oh, begitu caranya. Kalau begini caranya udah berindah prinsip saya dengan sampean. Maka ibu kalau mau nikah ya silakan dengan saya. Nerima apa adanya, tetap nu andap asor. Tapi kalau kepinginnya ibu hidup glamor dengan prinsip sampean, silakan. Saya akan pergi dari rumah ini dan silakan sampean hidup dengan harta saya. Saya tak angkat kaki dari rumah sini. Begitu kata Imam Romli, diancam sekalian istrinya, Bu. Seketika karena sang suami bilang begitu, tetap ruhnya adalah ruh orang yang alim. Imam Romli kasih pilihan, kalau mau hidup dengan saya, ya ayo hidup nu andap asor tawadu, rendah hati. Tapi kalau kepinginnya hidup dengan kemewahan, saya tak pergi dari rumah sini dan gak usah ikut saya. Begitu kata Imam Romli. Yang akhirnya sang istri pun menangis dan menyadari bahwa ternyata dia pun adalah titipan dari Allah dan tidak boleh mempunyai rasa sifat sombong. Dan akhirnya Imam Romli dan Imam Ibnul Hajar ini juga biasa baik. Wong yang ada masalah memang istrinya. Disebutkan memang wanita adalah racun dunia, Bu. Ternyata wong wadon ini bisa jadi perkaranya besar karena ketika seorang perempuan gak bisa manage masalah emosinya. Dan dari sinilah Imam Ibnul Hajar dan Imam Romli membuat satu hukum bahwa memang otoritas talak dipegang oleh seorang suami. Tapi walaupun talak dipegang oleh seorang suami, satu dosa dan kesalahan besar bagi seorang suami menalak istrinya ketika sang istri sedang haid atau datang bulan. Justru malah ketika sedang tidak hamil. Lagi hamil ditalak masih boleh. Tapi kalau satu kesalahan besar menurut Imam Romli dan Imam Ibnul Hajar, seorang suami amat sangat salah bahkan dosa besar menalak dan menjatuhkan talak kepada sang istri ketika istrinya sedang haid datang bulan. Karena ternyata memang perempuan kalau lagi haid wis angel lutik-lutikane, Bu.
Iya wong wadon arane Bu, mulane pembicara mubaleghah wadon itu agak jarang. Soalnya kalau udah mubaleghah pengajian seperti ini sifatnya udah bukan wanita lagi tapi Laura, lanang ora wadon ora. Coba kalau saya lagi head, lagi mangkel, lagi enek, saya ceramah belum dikasih minum udah diajak foto. Panitia termasuk Bu DPR, saya datang sih belum ditawarin minum sampai sekarang. Nggak percaya saksinya Bu Kepala Desa. Ya ngaku nggak nih? Ngaku tuh minta maaf sama saya. Memang kudu minta maaf. Saya tamu belum ditawarin minum udah dijak ceramah baik. Coba kalau saya nggak bisa ngontrol emosi, saya nggak naik ke panggung. Ngapain naik ke panggung, orang datang saya juga nggak dihormatin. Saya tamu jauh-jauh dari Cilacap jam 1 siang sampai sini. Dok teka, belum diajak ngomong, udah diajak apa, udah langsung diajak foto dulu tadi. Udah siap foto semuanya. Saya belum ditawarin minum, udah diajak ke panggung malah saya. Ya nggak apa-apa, emang ini udah jadi zamannya Bu. Maka inilah kenapa memang seorang perempuan gak dikasih otoritas talak. Talak itu dipegang oleh seorang suami. Inilah kenapa rata-rata orang stres, rata-rata orang gelo itu laki-laki Bu. Tolong ya pahami kalimat saya ya. Gelo di sini nyebutnya naon? Ada baik. Gila sini nyebutnya apa? Edan. Sinting. Rata-rata orang edan sinting alias gelo. Rata-rata wong gemblung wong sinting iku lanang. Saya kan udah ngomong pahami kalimat saya. Rata-rata wong sinting iku lanang, bukan rata-rata lanang iku sinting. Gimana sih? Nang ngaji ngarep dewek ora pahaman. Rata-rata orang sinting laki-laki. Kenapa? Secara psikis. Adik saya kebetulan sedang bertugas profesi untuk jadi nurse, perawat. Dan kalau profesi itu ditugaskan secara cuma-cuma nggak pakai bayaran, 1 tahun untuk ngabdi di rumah sakit umum, di puskesmas, klinik, panti jompo, dan terakhir kemarin adik saya ditugaskan di rumah sakit jiwa. Dan ternyata dari 100 orang sinting laki 80, orang sinting wadon 20. Jadi rata-rata wong sinting iku lanang. Sing belakang ngomong andel bayar apa-apa. Loh ini bukan prinsip saya, ini psikis di Indonesia kok. Dan ternyata maaf, dari psikis masyarakat Indonesia 61% kita sedang darurat orang stres bunuh diri. Bahkan kemarin di Bojonegoro, Jawa Timur 526 suami menalak istrinya secara berjamaah. Berangkat ke pengadilan agama, nggak percaya searching di berita Google. Rame tuh, tadinya cuma 374. Sekarang naik menjadi 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, enak nganti jelek. Dina-dina dibanding-bandingin karo bojone tanggan. Kenapa laki-laki gampang stres? Karena laki-laki nggak se-ekspresif perempuan, Ibu. Halo? Halo? Laki-laki itu nggak se-ekspresif kita. Kita wanita kalau ada masalah mesti bikin status. Arisan bikin status, muslimatan bikin status, nganter anak sekolah bikin status, healing plesir bikin status, habis ribut sama suami bikin status. Baru mules saja bikin status, lagi mules nih guys.
Saya kadang-kadang Herman. Oh ya, heran. Saking herannya jadi Herman. Kadang-kadang saya heran. Sebegitu ekspresifnya kita perempuan, ada masalah apa wae mesti dibikin status nih punten-punten ya Bu. Gak semua orang seneng, gak semua orang sengit. Ibu tahu sengit gak? Gak semua orang seneng, gak semua orang sengit. Anda lagi plesir iling-iling dapat rizki, gak setiap tetangga seneng Ibu. Jangan melulu apa-apa diposting. Gak semuanya sengit sama sampean, termasuk ketika jenengan lagi ada masalah, janganlah gampang diposting. Ketika jenengan ada masalah dibikin status, yang gak suka sama sampean sampai keprok. Keproknya gak pakai tangan, pakai kaki Bu. Itu tetangga tuh. Jadi ternyata memang perempuan se-ekspresif itu, sedangkan wong lanang tanggung jawabnya berat. Kata Nabi, suami berangkat dari rumahnya untuk bekerja harus punya sifat rijalun kamilun. Saya ulang, rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, tegas. Walaupun jadi nelayan, walaupun jadi buek ngarep, ya kalau anak buek ngarep, anak buek buri berarti kan. Emang ganteng? Ganteng walaupun jadi wong tukang buek ngarep, ganteng. Kenapa ganteng? Karena walaupun seorang suami jadi nelayan, jadi pedagang, petani, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang nih. Walaupun seorang suami berangkat dari rumahnya jadi bakul kopi, bakul pentol, bakul sosis bakar, jadi pedagang, nelayan, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, ikut nembe darani nista. Udah kayak kampanye saya ceramah. Gak usah kecil hati jadi tukang buek ngarep. Soalnya nih punten-punten jujur ya, saya tadi masuk ke halaman pengajian ini, walaupun tadi sempet dep mati lampu, ketika nyala lagi lampunya tak delok wong wadon kene ayu-ayu kabeh, glowing katara skincarean kabeh. Giliran lihat wong lanang ya lo bungut-bungut ireng kabeh. Langkah sing melowes wong tukang buek ngarep. Ini bukan ngece Pak, saya justru akan menyampaikan pembelaan Kanjeng Nabi kepada kita orang-orang yang mau ikhtiar. Apa? Di dalam kitab Jam'us Shohir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Ini baru kali nih katanya bapak yang kulitnya ireng. Aduh saya jadi wong ireng bangga banget malam ini sih. Loh wong ireng banyak keunggulannya. Yang pertama keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, orang gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng punya keunggulan orang gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kehujanan tetep ireng. Orang melocoh-melocoh. Wong ireng dibelanya sama Kanjeng Nabi. Gak cuma yang kulit hitam kok. Kanjeng Nabi justru membela orang-orang yang lemah tapi yang kuat imannya. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 355. Kanjeng Nabi mengatakan afdolul mukasabi az-zura'atu, seutama-utamanya pekerjaan adalah menjadi petani. Padahal Kanjeng Nabi pedagang, Kanjeng Nabi saudagar, istrinya pun dulunya ketika menjadi seorang janda saudagar kaya raya. Harusnya Kanjeng Nabi bikin hadis itu ya yang menguntungkan diri sendiri dong. Kayak Mahkamah Konstitusi yang ketika pemilu tiba-tiba langsung ngerubah undang-undang.
bahwa cawapres itu boleh sebelum 40 tahun asalkan punya pengalaman kepala daerah. Tiba-tiba sekarang boleh nyalon capres dan cawapres. Harusnya Kanjeng Nabi bikin hadis ya yang menguntungkan diri sendiri dong. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia salam jagat raya, modalnya sejuta. Setia, jujur dan nyata. Beda nyalon kepala desa di desa Muara Baru, modalnya semiliar. Semiliar sing miling jaluk dibayar. Emang begini sistem pemilihan kita di Indonesia. Anu punten ya, anu Pak Kepala Desa. Kemarin pas nyalon habis berapa Pak? Pak Kades dengan senyum tipisnya bilang, saya emang nggak habis sepeser pun orang saya dipilih sama masyarakat. Yang milih atau nggak milih semua warga saya, tepuk tangan dulu dong buat kuku kita. Saya belain Pak Kepala Desa. Tenang saja, saya emang nggak tipe kalau orang yang suka menelanjangi orang, enggak Pak. Aman Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Harusnya Kanjeng Nabi bikin hadis karena Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Kan harusnya ngucapnya hadis pekerjaan paling utama adalah seorang pedagang. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan adalah azura'atu, menjadi seorang petani. Yang kedua seorang kuli, buruh atau ahli profesi atau tukang. Yang ketiga justru seorang pedagang. Dan justru lagi pekerjaan mentok paling akhir nomor 4, pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara justru nomor 4. Petani nomor 1. Berarti presiden nomor 4. Petani nomor 1. Gubernur nomor 4. Petani nomor 1. DPR nomor maaf ya Bu Rizka ya, kalau udah begini saya mah nggak ada urusan sama amplop. Orang saya menyampaikan hak di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. DPR nomor, saya gak direwangin Bu, biar amplop saya nggak dipotong nih. Ayo bareng-bareng. DPR nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, tentara nomor, petani nomor, lurah nomor, petani nomor. Mantep apa mantep? Bangga apa bangga? Keren apa keren? Sekeren-kerennya menjadi seorang petani dibelani langsung oleh Kanjeng Nabi. Tapi nyatanya anak-anak kita generasi zaman sekarang ini gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa dan mengapa anak kita nggak mau jadi petani? Ireng katanya. Apalagi jawabannya? Kakak. Gengsi. Apalagi? Apok mambu. Emang tukang buek kurang mambu? Gua ya bener. Anak-anak kita zaman sekarang ini nggak mau jadi petani. Pertama, anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Yang anak kita nggak mau pakai otot, maunya pakai otak. Maunya duduk di kursi, nggak usah mawi ngetok nak keringete, tapi banyak hasilnya, nggak masalah. Ini adalah perkembangan zaman, duren-duren, roti-roti, bien ya bien, saiki ya saiki. Oke, nggak masalah. Mengikuti zaman, yang terpenting jangan kena arusnya zaman. Yang kedua, anak kita nggak mau jadi petani karena jadi petani rekasa. Sengsara sama rekasa beda Ibu. Kalau sengsara itu hanya nerima nasib. Tapi kalau rekasa walaupun keadaannya susah tetap berusaha. Walaupun udah sukses tetap ada ikhtiar untuk bangkit. Itu namanya rekasa. Karena ada lagunya. Copo dana longso jamane, zaman rekoso, urip pancen angel, kudune ra usah ngomel, ati
kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temen. Lah opo to konco? Ya Allah arep ditabuh apa enggak nih? Udah disawer ora pengertian. Habis 2 buah itu ora tabuh-tabuh. Ganjel to. Sudah, saya hari ini saya kepingin jadi perempuan pura-pura lari untuk dikejar. Rasa ditabuh udah mangkel. Bercanda. Shallu ala Nabi Muhammad. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sitik ya dilakoni. Mumpung isih ana kyai ditlateni gone ngaji, besok kanggo sangune mati. Sallallahu alaika. Ya lo lucune. Siapa yang imut-imut? Siapa? Kamu ya Allah, baru ada kali ini orang imut-imut ngaku sendiri. Ya bebek ora silem. Sing orang ngalem awake dewek ya sapa sing arepan ngalem. Iya. Jugla grup gedene samono katanya imut-imut. Yaudahlah nggak apa-apa lah, diakuin bae biar senang. Alhamdulillah. Ini ngajinya ngiringin saya sampai jam 1 subuh. Ini betul ngajinya sampai jam 1 subuh. Ibu-ibu kuat. Sampai jam 1 subuh kuat. Belakang bapak-bapak sanggup. Oh bapak sanggup, ibu-ibu kuat, saya nggak ikut-ikutan tuh. Napsi kalau begitu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Tansah ngebawa manfaat, tansah ngebawa barokah. Amin Allahumma. Maka yang saya ingin tegaskan di sini, kenapa Kanjeng Nabi ngebelain petani? Karena pertama di dalam kitab I'anatul Thalibin, senanem-nanemnya petani jadiin sodakoh. Senandur-nandure petani gawe soda. Cuma ngucap kohtok pelit banget orang sini. Ulang. Senandur-nandure petani menjadikan soda. Nah kalau semangat kan sampai jam 1 temenanan nanti Bu. Kenapa senanem-nanemnya petani menjadi sodako? Nanem pari di grumut wereng berarti petani sodako karo wereng. Nanem mangga di pangan codot berarti petani sodako karo. Ampe codot sampai disodakoi nama petani Bu. Bahkan Imam Ibnu Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ternyata titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Saya ulang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan jabatan titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan cara orang sini apa? Dahar. Oh, orang Sunda berarti. Bukan, orang sini. Begini. Di dalam bahasa itu Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda Ibu. Kalau di Jawa Tengah, bahasa itu ada tingkatan kromo inggil, kromo alus, dan ngokok bahasa biasa. Kalau di Cilacap, kromo inggil dahar itu paling tinggi, tapi bukan untuk diri sendiri. Dahar itu buat orang lain, karena untuk menghormati orang lain. Kalau untuk diri sendiri ya bahasa kasarnya mangan. Kalau di daerah Jawa Tengah khususnya di daerah Cilacap. Entah kalau di sini punten maaf karena beda desa beda adatnya. Saya khawatirnya kalau ngucap malah kasar. Tapi di sini mangan umum ya. Umum. Kalau bahasa halusnya apa? Dahar. Kalau bahasa Sunda dahar justru kasar kan.
yang halus tuang. Mohon. Iya, jadi saya di sini mau tanya, berarti di sini mayoritas daerahnya Karawang itu, maaf ya, bahasanya Sunda enggak, Jawa enggak gitu. Terus bahasanya sampean apa nih? Bahasa planet. Planet mana tuh? Oh, planet Mars. Ya Allah Ibu. Soalnya saya juga kudu ngerti, khawatirnya ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ketika saya belajar bahasa Sunda masih belepotan. Saya juga masih tahap belajar. Kalau toh sini bahasanya Jawa, Jawanya itu Jawa Indramayuan. Bahasa Jawa kasar. Satar. Oh, Indramayuan. Indramayu Cirebonan ya. Oke. Jadi memang kalau di daerah saya Cilacap juga kasar Bu, terkenal dengan bahasa ngapaknya. Sebenarnya hampir sami dengan jenengan bahasanya, Sarua Bu. Cuma beda di dialeknya. Contoh kalau saya di Cilacap, Banyumasan sama daerah Brebes, Tegal, Pemalang hampir sama ngapaknya, tapi beda di nada dan dialeknya sehari-hari. Kayak contoh di daerah Brebes, Tegal, Pemalang, langka itu artinya tidak ada sama sekali. Tapi kalau di tempat saya Cilacap, langka itu artinya ada tapi jumlahnya nggak banyak. Dan sehingga kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dicontohkan harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti harimaunya ada tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi akhirnya terkadang kalau diungkapkan dalam satu daerah hampir ada perbedaan bahasa, akhirnya malah jadi nggak paham. Maka kalau bahasa malam hari ini campur Indonesia, ya mohon maaf karena harus ada memang yang disampaikan secara jelas. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Lah nggih Jawa kene ngerti nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Senanem-nanemnya petani menjadikan sodako. Karena ternyata petani nanam apa saja bisa menjadikan berkah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Soalnya kalau nggak mangan lemes. Presiden nggak dahar lemes. Sampai Pak Banser nggak makan ya lemes. Mumpuni nggak makan nggak bisa ceramah ambil morot-morot begini. Padahal kita orang Indonesia punya semboyan, kalau belum mangan sega arane durung mangan. Lah sega iku sekang pari, pari sing nandur siapa? Halo. Sega iku sekang beras, beras iku sekang gabah, gabah sekang pari, si nandur pari siapa? Pak Presiden makanya nasi, berarti sekelas presiden pun disodakui oleh petani. Mantep apa mantep? Tepuk tangan dulu dong buat petani. Senanam-nanamnya petani menjadikan sodako. Yang kedua dibela oleh Kanjeng Nabi karena senanam-nanamnya petani menjadikan nambah iman takwa kepada Gusti Allah. Habis nanam cabe di sini nyebutnya apa? Ceplik, mengkreng, sabrang, cengek, ceplik, mengkreng, Cilacap nyebutnya lombok, lombok cara kene mengkreng, cengek, cingik, ceplik, apa? Ceplik nyebutnya ceplik. Habis nandur ceplik, petani kipasan caping sambil ngucap, ya Allah saya memang yang nanam ceplik. Nah kemarin ke ceplik ijo saya ki malik abang. Gisi ngecet ceplik siapa ya Allah? Nek dudu sampean sing ngecet ya orang mungkin ceplik ijo saya ki malik abang. Iki senandur-nandure petani ndadek nasodako, makanya dibelani. Tapi nggak diminati. Kenapa? Karena petani nanamnya itu susah, harus punya skill mengolah tanah. Ngurumah tanduran tidak mudah, cari pupuknya terkadang susah. Wis golet pupuk susah, bareng panen malah kadang-kadang didol payune.
Maka di negara-negara maju antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Karena malah justru pakai konsepnya Kanjeng Nabi. Di Jepang antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Australia sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang pengajian sampai negara Taiwan. Rasa takon ceramah nganggo bahasa apa nang Taiwan? Xie. Ni hao ma. Mahau ni. Wa ini. Wa nemen. Saya diundang di Taiwan, saya disuguhkan di restoran halal. Tetap antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Justru di negara-negara maju, konsepnya itu pakai konsepnya Kanjeng Nabi, Pak. Dan negara kita memang bukan negara Islam, cuma mayoritas penduduknya beragama. Tapi konsepnya itu belum bisa ditaruh di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia belum jadi negara maju. Karena negara maju itu konsepnya hidup ada yang ditakutin. Singapura negara secuil, tapi kenapa bisa jadi negara maju? Karena di Singapura orang Cina wedi nemen takut sekali kepada orang Melayu asli Singapura. Jadi negaranya maju karena ada yang ditakutin. Cina negara terbesar dan terpadat di dunia. Ternyata walaupun terpadat di dunia mampu mempertahankan eksistensinya menjadi negara maju. Padahal panggonan di sana udah sempit, makanan menipis, tapi tetap menjadi negara maju. Karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Kenapa Indonesia belum bisa jadi negara maju, masih jadi negara berkembang? Karena di Indonesia jarang yang ditakutin. Bukti nyata, maaf punten, ada oknum pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran. Dilantiknya saja di bawah kitab suci Al-Quran, tapi setelah dilantik tetap mau korupsi. Berarti di Indonesia Al-Quran saja nggak ditakuti. Nah keprok boleh tuh di situ tuh. Gede tuan dadak diperintah kon keprok barang ya. Lah iya. Ini maaf ya, sebenarnya oknum pejabat yang korupsi tahu wasarikotu faqta'u aydiyahuma, pencuri lanang pencuri wadon wajib tangannya dipotong. Ngerti tuh yang korupsi. Tapi kenapa tetap korupsi? Cuman sekedar ngerti tapi nggak memahami. Cuma sekedar tahu tapi nggak ngerti konsep ilmu. Jangankan pejabat yang korupsi, orang nanggone satar baik ngakune Islam tapi ora sembayang kok. KTP Islam, dheweke ngerti. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Ngerti. Dheweke Islam kudu salat, nek ora salat manjing neraka. Tapi kenapa ngakune Islam tapi ora sembayang? Karena cuman ngerti, enggak memahami. Cuman sekedar tahu tapi nggak paham konsep ilmu. Inilah kenapa anak kita entah cita-citanya jadi pedagang, petani, kuli bangunan, walaupun cita-cita dari DPR, dari bupati, dari presiden, silahkan. Yang terpenting tetap kon pada ngaji, tetap kon pada ngaji. Soalnya bocah ngaji ngerti apa yang masuk ke dalam perut harus barang yang bersih. Ketika anak kepingin jadi soleh-soleha, uripnya pun berkat dunia akhiratnya, masuk ke dalam perut harus konsep halalan thayyiban. Kenapa? Loh, Kanjeng Nabi titelnya maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Gusti Allah saja dioperasi 4 kali. Konsep operasinya Kanjeng Nabi pertama kali ketika umur 6 atau 7 tahun. Bermain dengan teman-temannya, Kanjeng Nabi kedatangan malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril langsung dibawa ke daerah satu tempat, kemudian dibaringkan di atas bebatuan. Disitulah Kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril, maaf, dadanya dibeleh. Apa ya dibelek itu cara sini apa ya? Belek. Pakai kolak-kolak kubro. Belek. Belek. Boek. Boek. Ketemu buek maning iki mah. Buek ngarep kok buek mburi. Tapi ini cuman buek ngarep. Boek, iya bener ya diboek. Ternyata Kanjeng Nabi atas rahmat ridho Allah
Oleh malaikat Jibril dadanya Kanjeng Nabi diboek. Habis diboek, maaf ya, mana hatinya Kanjeng Nabi itu diambil oleh malaikat Jibril kemudian dicuci di air Zam-Zam. Bayangin nih, titelnya Kanjeng Nabi maksum, bersih dari dosa. Ternyata diboek dadanya, diambil hatinya untuk dibersihkan di air Zam-Zam. Karena Kanjeng Nabi walaupun punya sifat kenabian, walaupun Kanjeng Nabi punya sifat kerasulan, Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Blegere menungsa, lahirnya dari rahim manusia, lahirnya dari Siti Aminah dan dari Sayyid Abdullah. Khawatirnya Kanjeng Nabi ketempelan sifat yang gak baik dari manusia. Apa sifat gak baik dari manusia? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, semugi, kumayu, gumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, kucrin, jelantir, kayak upil kudanil. Tuh ngomong begitu kudu dikonsep tuh Bu, kudu diracik. Pantes saya bayarannya paling larang. Bercanda. Boek dadane Kanjeng Nabi, diambil hatinya, dicuci di air Zam-Zam untuk dibersihkan dari sifat-sifat yang baik. Walaupun Kanjeng Nabi titelnya maksum, tentu kekasihnya Allah, tetap dibersihkan karena mengantisipasi supaya tidak ketempelan sifat-sifat jeleknya manusia. Yang akhirnya Kanjeng Nabi ini menjadi satu pilar Islam didirikan di agama yang bersih. Sampai ada asar an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari. Pinter-pinter banget ya anak-anak, ya Allah. Ini asar yang dari sejak TK saja kita udah paham. Maka Gusti Allah mengatakan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kebersihan diri. Baik kebersihan hati, pikiran, kebersihan manah, kebersihan badan, apalagi kebersihan rizki. Konsepnya rizki yang masuk ke dalam perut akan menjadi saripati. Halo? Sampai pojok sebelah kiri sana, assalamualaikum. Ya dari sampai pojokan sana masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack gak nih? Gak kebagian? Saya mewakili panitia, mohon maaf Ibu kalau miftahul masjid musola Baitul Amal menyediakan snack dan Pak Kepala Desa gak mempersiapkan snack banyak. Karena kalau beliau panitia dan Pak Kepala Desa bikin snack sampai 7.250 kasihan Kepala Desanya kudu adol bengkok dingin Bu, ya Allah. Jadi punten kalau gak kebagian snack, ikhlas ya Bu ya. Sebelah kanan, assalamualaikum. Ini ngajinya di petengan Bu. Seneng ngalang ngaji di petengan itu kalau ngantuk ora kewenangan. Aman saja. Ini kan ngajinya sampai jam 1 subuh kan. Iya cuman tak kontok aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Konsepnya makanan apa yang masuk ke dalam perut akan jadi saripati. Saripati inilah yang mempengaruhi ruh. Jangankan makanan, mau nama saja membawa sifat. Nama itu membawa ruh yang dibawa. Soalnya apa? Imam Al-Ghazali mengatakan orang tua ngasih nama kepada anak bukan ngasih nama jazat, tapi ngasih nama ruh. Bukti nyata nih, ada orang namanya Sarmin, maaf ya. Kalau di sini ada Sarmin tersinggung, maaf, ini cuma buat contoh aja. Ada orang namanya Sarmin. Sarmin meninggal dunia, wafat sedo. Ketika Sarmin meninggal dunia, dimandikin lah. Setelah dimandiin, diulesi itu dikasih kapas. Cara sini dikasih kapas apa namanya? Dikapasi. Orang sini nggak kreatif banget. Dume ditaruh kapas dikapasi. Kalau di daerah Jawa Tengah nyebutnya diulesi. Di sini apa? Oh sarwa pada diulesi. Tuh kan gak kreatif, cuman ngikut doang. Maaf ya Bu Kepala Desa ya, jadi gak enak saya. Jangan tersinggung ya Bu Kades. Nanti amplopnya saya bagi 2. Ya Bu Kades, amplopnya saya isinya. Makasih. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sarmin meninggal dunia, habis dimandiin, diulesin, di kain kafani, terus ditaliin, kemudian ditaruhlah di dalam kasuraga. What is a kasuraga? Kasuraga is a keranda mayit, you know? You know keranda mayit? Nyebutnya sini apa? What? Katil? Katil apa katil? Oh katil, katil. Berarti Karawang daerah Sundareang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan nyebutnya sarua dengan jenengan katil. Kalau orang Sunda asli nyebutnya pasaran. Betul. Saya Cilacap nyebutnya kasuraga, kasur tempat raga badan. Jadi kasur raga, tempat kanggo raga sing wis langka nyawane. Jadi kalau masih ada nyawane nggak dimasukin kasuraga. Orang saya juga ogah bebeh. Siana nyawane dimasukin kasuraga. Payu laki bedurung masukin kasuraga. Kalau di daerah wetan, daerah Jawa Timur nyebutnya bandosan atau bendoso. Tapi kalau di sini nyebutnya katil, katil, katil. Ketika sarmin dimasukkan ke dalam katil, bentar dulu, ini nih yang mau saya sampaikan biar jenengan jadi paham. Sarmin udah dimasukin ke dalam katil tuh, udah jadi mayit, tapi kan sarmin kalau belum jadi mayit mesti berontak. Orang saya juga nggak mau, apalagi sarmin. Ketika sarmin udah dimasukkan ke dalam katil, orang udah pada nyolati, ternyata ada yang tanya sama Pak Kepala Desa, Pak Kades, udah nyolatin mayit apa belum? Padahal di situ sarmin belum dikubur. Tapi seketika semua orang nyebutnya wis nyolati mayit apa durung? Gak nyebut wis nyolati sarmin apa durung? Ngedusi mayit, ngucap orang wis ngedusi sarmin apa durung? Ngucape wis ngedusi mayit apa durung? Wis nyolati mayit apa durung? Padahal mayitnya sinang kono durung dikubur. Memang ternyata ketika orang tua ngasih nama kepada anak itu bukan ngasih nama jasadnya, tapi ngasih nama ruhnya. Bahkan ketika kita nanti bangkit dari liang kubur, kata kitab Azkarun Nawawi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Ini konsep fa'ahsinu asma'akum, maka perindahlah nama Anda, nama putra-putri Anda, nama keturunan kita. Karena menurut Al-Quran, bahkan di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan, sangat-sangat pantangan dan tidak boleh ketika orang tua menggampangkan anaknya udah nomor 12, anaknya rolas dadi wong kabeh, gue langkasin dadi embe. Dumana kayak wis rolas bingung mau ngasih nama, polis lah kasih nama baik cempek. Lahir di sanding kandang kebo, anaknya dikasih nama Gudel. Lahirnya Senen Pahing, anaknya dipanggilnya Saing, Senen Pahing umpama. Nggak bisa, harus pakai tirakat, harus ditirakati, harus didoakan karena memang ini ngasih nama ke ruh, bukan ngasih nama jasad. Jasad rusak tapi ruhnya enggak, dan sampai di akhirat nanti nama itu akan tetap terpatrik di dalam ruhnya. Maka ruh saja dipengaruhi oleh nama, apalagi makanan. Makanan masuk ke dalam perut ini mempengaruhi, karena saripati akan menjadikan ruh yang baik. Maka konsepnya kalau makan makanan disengaja atau tidak disengaja kok masuk ke dalam perut barang haram, ibarat kulit keselomot tegesan. Ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Cara sini puntung rokok nyebutnya apa? Puntung. Ya Allah, nggak modal banget maksudnya. Terus tinggal ngikut baik puntung. 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 Gimana? Kuntrung. Kuntung. Ari kuntung. 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 Untung. Untung, kuntung.
Di Cilacap nyebutnya gesan. Di daerah Jawa Timur Wetanan tegesan. Di sini kuntung. Disengaja atau tidak disengaja makan barang haram ibarat kulit keselomot kuntung. Halo. Ini saya ngaju udah serius Bu sampai jam 1 soalnya nanti. Ibarat kulit keselomot kuntung mesti ada bekasnya. Betul. Ibu-ibu ziarah Wali Songo sampai Jawa Timur, sampai di Bali kaget. Lihat bule pakai bikini. Dan ternyata saking kagetnya terheran-heran, akhirnya makan di restoran. Karena teledor makan daging yang rasanya gurihnya luar biasa. Ternyata usut punya usut itu daging B2. Ya saya benarnya mau ngucap babi takut ada yang tersinggung. Ternyata saking teledornya lihat orang bugil pakai bikini, ibu-ibu nggak sengaja tuh makan daging babi. Alasannya kan nggak sengaja karena ketidaktahuan. Iya, disengaja atau tidak disengaja masuknya barang haram ke dalam perut ibarat kulit keselomot kuntung. Mesti ada bekasnya. Di dalam kitab Hilyatul Aulia ada sahabat namanya sahabat Jabir. Ternyata sahabat Jabir ini miskin tapi imannya kuat, ahli sholat jamaah, anaknya soleh-solehah, dan ternyata istrinya pun ahli ibadah, cuma miskin. Ternyata rumahnya sahabat Jabir itu berseberangan persis dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini suginya luar biasa, saking suginya adalah seorang petani yang ternyata setiap nanam kurma pasti pohonnya itu buahnya lebatnya luar biasa. Di Cilacap buah lebat disebut rendel. Di sini buah lebat nyebutnya apa, Pak? Gembel. Kem apa gem? Gembel. Berarti besok kalau saya udah nikah payu laki, anak saya 11, ibu-ibu tanya, iya Allah mumpuni anak gembel nemen ya. Itu nyebutnya. Oh, anaknya rolas jadi wong kabeh. Gembel nemen mumpuni anaknya kayak gitu. Ternyata wong Yahudi tetangganya sahabat Jabir mau nanam pohon kurma saking lebatnya sampai gembel nemen. Saking gembelnya pohon kurmanya wong Yahudi ini ngeloncok ke tanahnya, ke terasnya sahabat Jabir. Yang ternyata setiap subuh pasti buah kurmanya jatuh di terasnya sahabat Jabir. Inilah yang menjadikan satu kegiatan sahabat Jabir kalau pulang sholat jamaah subuh pasti pulangnya lebih awal ketimbang yang lain-lain. Dalam rangka apa? Mungutin buah kurma diwadai di satu tempat untuk dikembalikan kepada orang Yahudi yang mempunyai pohon kurma itu tadi. Kenapa kok dipungutin? Karena ternyata khawatir anak-anaknya sahabat Jabir itu masih kecil-kecil. Anaknya jumlahnya 3,5. Sing telu wis gede, sing setengah sing nang jero weteng. Dan khawatirnya anak-anak kecil baru pulang baru bangun dari tidur, lihat ada makanan kan langsung diemplok. Khawatirnya akan menjadikan barang syubhat masuk ke dalam perut. Yang akhirnya satu ketika sahabat ini meniteni dan menengeri. Kenapa kok sahabat Jabir kalau sholat subuh habis zikir langsung pulang? Akhirnya ditegurlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya sahabat Jabir, ini maaf punten ya. Saya sudah dari lama itu memperhatikan kalau setelah zikir sholat subuh kok langsung pulang. Ya harusnya ya duduk-duduk dulu lah buat kemaslahatan umat Islam, kita musyawarah sama teman-teman. Kerasa nggak enak, akhirnya satu ketika sahabat Jabir ternyata setelah zikir sholat subuh nggak langsung pulang, tapi duduklah calik bersama para sahabat untuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya memang gara-gara terlalu lama di masjid, pulangnya agak kesiangan.
Sampai rumah kagetnya bukan kepalang. Apa yang dikhawatirkan sahabat Jabir terjadi. Ternyata anak-anaknya sahabat Jabir wayah pagi setelah salat subuh lagi pada makan kurma di terasnya sahabat Jabir. Kurmanya tetangganya yaitu orang Yahudi. Akhirnya sahabat Jabir lari langsung bilang kepada anaknya, "Mangap." Sini nyebutnya mangap apa? Mangap. Di Cilacap manga nggak pakai P. Soalnya kalau pakai P mangap nggak jadi manga tuh. Mangap mingkem maning gue. Ayo pikir bareng-bareng sama bahasanya sampean. Ayo. Udah sekarang kita ini nggak lagi kita beradu dengan bahasa itu enggak. Cuma ini secara logika saya ngomong sama jenengan mangap. Gimana mau ngikutin saya orang saya mingkem? Mangap. Mingkem tuh nggak jadi manga. Jadi kalau orang Cilacap bilang mangap sama anak ataupun siapa disuruh manga ya manga, nggak pakai F. Manga, kan ikut manga sampean. Tapi mangap, belum mingkem maning. Ya nggak apa-apa sih. Ini akhirnya saya jadi kalau ngaji di daerah-daerah itu jadi tak tahu bahasa dan sebegitu kayanya orang Indonesia ya Allah. Baru pindah provinsi aja udah beda bahasa. Saya ngaji di sini aja baik weteng saya sampai geli saya Bu. Ya Allah ada mangap, mangap. Mangap, pakai mingkem. Mangap terus. Mangap. Tapi saya tetap ikut bahasa sini. Di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Saya kepingin ikut bahasa sampean, orang sampean sih mau bayari saya. Mangap. Anaknya langsung mangap. Ternyata buah kurma udah sampai masuk ke telak. Gara-gara udah mau masuk ke telak, akhirnya oleh sahabat Jabir diodek. Ibu tau diodek nggak? Dicutik. Diudek. Beda lagi nih, odek sama udek. Kalau di Cilacap diudek itu orang ngaduk wedang. Diudek berarti diputer nih, diudek sih. Tapi kalau diodek cukup pakai jari sendiri, odek, dek. Nah, begitu. Tapi di sini diudek. Udek. Ngapain dua kali? Diudek kan cukup satu kali. Diudek. Nah, kena tuh. Tapi kalau muter sendok di wedang mau bikin kopi, diaduk kan bahasa Indonesia. Iya, kalau cara ini diublek itu kalau gede, diublek Ibu. Ini gelas tingkatnya. Diublek ini sampai lengan sini, diublek. Nah, begitu. Tapi kalau diudek cukup pakai sendok siji. Ayo mau nantang ahli bahasa ini. Aduh, batang sampai geli saya. Bahasanya wong kene unik ya, nggak apa-apa lah. Di sini nyebutnya diudek. Diuder. Diuder itu ngapain? Oh, bikin kopi. Diuder. Kalau diublek itu kayak bahan makanan buat bikin bakwan. Diublek itu pantes karena pakainya baskom. Tapi kalau diudek cukup pakai sendok di gelas kecil. Jadi diudek sini diuder. Saking buketnya diuder tuh. Ternyata karena kurmanya udah masuk ke dalam telak, dicutik lah. Dicutik belah. Dicutik pakai jentik. Ya. Cutik pakai jentik maksud akhirnya melokek. Kalau begini ngajinya sampai jam 1 subuh bener nih. Hanya gara-gara Cita mau ngodek aja susah banget nih. Gak selesai-selesai. Ya Allah, gara-gara buah kurmanya udah dimakan sampai telat, dicutik lah pakai jentik. Ketika dicutik pakai jentik, anaknya melokek. Muntah-muntah Ibu. Setelah muntah-muntah keluarlah kurmanya sampai anaknya menangis. Ya Allah Pak, apa salah saya?
Sini cuman makan buah kurma yang jatuh di teras kita. Ini ada hak kita, Pak. Baru jam masuk telak udah cutik. Akhirnya sang ayah bilang, sahabat Jabir bilang kepada anaknya, Nok, sini mangganya Neng sama Nok. Nok, dengerin sumpah bapak hari ini. Walaupun bapak besok sudah mati pun, bapak tidak akan ikhlas anak keturunan bapak sampai makan barang syubhat. Syubhat itu halal enggak, haram enggak, di tengah-tengah ibu. Jangankan barang yang haram, barang yang syubhat saja, enggak jelas asal usulnya, jangan sampai masuk ke dalam perutmu. Ibarat tadi itu kurma, udah masuk ke dalam lambung, selambung-lambungmu saya putus sekalian. Supaya apa? Anak saya tidak memakan barang-barang yang bukan haknya. Begitu kata sahabat Jabir. Sahabat Jabir bilang begitu, ternyata Sayyidina Abu Bakar lewat. Yang akhirnya mendengarkan sumpahnya Jabir, yang akhirnya merasa betul-betul terpukul dengan keadaan masyarakat. Yang akhirnya sahabat Sayyidina Abu Bakar datanglah ke rumah orang Yahudi tetangganya sahabat Jabir. Ya Pak Yahudi, mohon maaf nih, saya nggak ada niatan untuk mengikut campuri masalah rumah tangganya orang, apalagi tetangga dekat. Tapi karena setelah saya melihat apa kasus yang telah terjadi pagi hari ini, maaf ya Pak Yahudi, ini memang tanahnya milik sampean, buah kurmanya pun ikut tanahnya sampean. Tapi saya lihat memang buahnya saking gembel, saking gembelnya itu ngeloncok ke tanahnya sahabat Jabir. Ini ada hak sahabat Jabir. Maka tolonglah, walaupun sedikit ada sodako untuk sahabat Jabir tetangga kita. Apa jawabannya orang Yahudi? Ngomong emang gampang Sayyidina Abu Bakar. Dikiranya itu kurma tukul dewek. Dikira itu kurma tumbuh sendiri. Saya ini yang rawat toh. Saya ngasih pupuk, saya nyiramin, saya rawat sepenuh hati seperti Malika. Iklan lagi nih judulnya. Saya rawat dengan sepenuh hati seperti anak sendiri. Udah gembel, jatuh ke tanah tetangga, langsung dihak milik tuh. Kalau kepingin ya beli dong. Begitu kata orang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngomong, ini bukan masalah beli-membeli itu tidak, tapi masalah hukum. Karena ini gembelnya sampai ngeloncok ke tanahnya sahabat Jabir, ada haknya Jabir. Tapi karena panjenengan minta supaya beli, oke, tak tuku wit kurma munang aku. Saya beli pohon kurma sampean akan saya berikan kepada sahabat Jabir. Berapa harga kurmamu? Orang Yahudi jawab, oh nantang sampean Sayyidina Abu Bakar. Oke lah kalau begitu, ini kurma saya gembel lain daripada yang lain, kualitasnya bonafit. Maka kurma saya hargai 10 kali lipat ketimbang kurma yang lain. Sayyidina Abu Bakar ngajak, oke lah kalau begitu. Tunggu besok pagi saya kumpulin duit, saya beli dan saya berikan kepada sahabat Jabir. Ya, saya tunggu besok pagi. Wah kayak orang tukaran beneran nih. Akhirnya keesokan pagi, wayah subuh, orang Yahudi ini ke kebun kurmanya nih. Mau nengokin kurma yang mau dibeli Sayyidina Abu Bakar yang harganya 10 kali lipat. Dengan begitu bangganya dia nengokin pohon kurmanya, kaget bukan kepalang. Karena ternyata sampai di kebun buah kurma sepohon-pohonnya sudah hilang guys. Siapa yang motong? Siapa yang ngemindahin? Saking kagetnya orang Yahudi, pohon kurma yang biasanya berada di situ ternyata sudah nggak ada di tempatnya. Tapi nggak ada bekas habis dipotong, nggak ada bekas habis digorok. Jadi hanya cuma tumbuhan rumput biasa. Akhirnya setelah agak siangan dikit masih dicari nih pohon kurma di mana. Ternyata usut punya usut, pohon kurmanya orang Yahudi sudah berpindah posisi berada di tanahnya sahabat Jabir. Kalau cerita begitu aja merinding saya bu. Siapa yang memindahkan? Bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang memindahkan adalah para malaikatnya Allah yang diutus oleh Allah untuk memindahkan pohon kurmanya orang Yahudi untuk berpindah posisi di tanahnya sahabat Jabir. Saya cuma mau cerita begini. Kita hidup bertetangga paling susah itu jaga lesan, jaga perasaan. Tapi hidup bertetangga kalau pakai ngilmu insya Allah gampang.
Dari ceritanya sahabat Jabir di kitab Hilyatul Aulia, mari kita hukumi. Saya ambil hukum madhabnya Imam Syafi'i. Kita ikut madhab Imam Syafi'i ini. Saya mau tanya sebelah kanan. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Sholat? Beneran? Sholat subuhnya pakai kunut apa enggak nih? Pakai kunut? Aduh, ya saudara saya berarti alhamdulillah bu. Begini, kita kan ikut madhabnya Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i salah satunya ada 2 rujukan yang dijadikan hukum di dalam Imam Syafi'i. Di antaranya adalah yang pertama Imam Rafi'i, yang kedua Imam Nawawi. Imam Rafi'i adalah madhab Imam Syafi'i yang hukumnya rada kenceng. Tapi kalau yang Imam Nawawi, madhab Imam Syafi'i yang agak fleksibel. Ini udah cerita serius ibu, apalagi alis saya udah gatuk begini nih. Ini udah serius banget sampai jam 1 betulan nih. Sebelah kiri biar jelas. Assalamualaikum. Madhab kita Imam Syafi'i itu diantaranya ambil rujukan dari 2 imam. Imam Rafi'i itu hukum yang kenceng, Imam Nawawi itu hukum yang fleksibel. Dari kasusnya sahabat Jabir, saya ingin menggambarkan orang warga Karawang. Bu, saya punya pohon pelem. Dijawab enggak dong. Ulang. Kita nih duwe wit pelem. Wit peleme kita nih saking gembeleng loncok maring gone tanai sampean. Iya boleh nggak apa-apa. Enakan iya, ulang. Iya, orang usah pakai gengges, jenengan ketinggal susah. Ulang. Kita nih duwe wit pelem. Nah, enak nih. Wit pelemnya saya saking gembeleng loncok ke terase sampean. Nah, saya ikut madhab Imam Syafi'i dan saya hukumi pakai Imam Rafi'i, yaitu yang kenceng. Walaupun pohon pelem saya buahnya ngeloncok ke terasnya sampean, tapi karena saya ngikut hukum Imam Rafi'i yang kenceng, kok buah pelem saya jatuh ke tanah sampean, tetap pelem itu hak milik saya, kepunyaan saya, dan kalau sampean ngambil bahkan memakan tanpa izin saya, haram hukumnya. Paham ini, paham? Ini yang kenceng bu. Ini dipakai juga di madhab kita Imam Syafi'i. Tak ulang. Nyong David pelem. Wit pelem. Wit peleme saking gembeleng loncok maring gone terase sampean. Nah, saya ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Rafi'i yang kenceng karena pelem saya ngeloncok ke tanah sampean. Jatuhnya di teras sampean, tetap itu pelem milik saya. Sampean makan pelem yang jatuh di tanah sampean tanpa izin saya, haram hukumnya. Paham? Kenapa konsepnya madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i sekencang itu? Karena Imam Rafi'i punya adab. Adabnya panganan harus yang halalan, toyiban. Halal yang diridhoi Allah, toyib yang apik kanggo awak. Contoh, pelemnya saya jatuh di terase sampean memang halal milik sampean. Tapi ketika dimakan tanpa izin kepada saya, bisa jadi saya nggak ikhlas. Karena itu pohonnya milik saya. Coba kalau saya nggak ikhlas, sudah kadung terlanjur dimakan oleh sampean, lambungnya disuruh dibuak. Ya boleh dong, itu hak milik saya toh. Begitu, harus yang halalan, toyiban. Ini yang hukum kenceng nih. Tapi madhab Imam Syafi'i juga ikut merujuk kepada Imam Nawawi yang fleksibel. Nyong duwe wit pelem. Wit pelemnya saya saking gembelek ngeloncok maring terase sampean. Lah saya hukum ikut madhab Imam Syafi'i yang kepada Imam Nawawi, yaitu agak fleksibel. Kok jatuhlah pelem saya di terasnya sampean tanpa izin saya, Anda mengambil pelem saya dan Anda memakan tanpa izin saya, halal boleh dan tidak haram, tidak dosa. Itu sah, tetap dipakai di madhab kita. Jadi madhab Imam Syafi'i ada yang kenceng, ada yang fleksibel. Dah sekarang milih mau yang kenceng apa yang fleksibel? Yang fleksibel?
Oke, nggak cuman tumbuhan aja, ingon-ingon pun begitu. Jadi orang mah prinsip kudu kenceng, jangan mencela-mencela sampean. Milihnya kan fleksibel kan, ingon-ingon begitu. Saya punya ayam, dijawab iya dong. Saya punya ayam. Ayam saya bertelur di pekarangan sampean. Saya ikut madhab Imam Syafi'i yang kenceng yaitu Imam Rafi'i. Walaupun ayam saya bertelur di pekarangan sampean, tetap itu telur ayam saya. Tetap itu endoke ayam saya, duduk endokmu. Karena saya ikut madhab yang kenceng Imam Syafi'i yaitu kepada Imam Rafi'i. Tetap itu telur adalah telur ayam saya, duduk telurmu. Yang kenceng nih, kan ibu milih yang fleksibel. Nah, enak nih yang milih fleksibel Imam Nawawi. Nyong dua ayam. Ayam saya bertelur di pekarangannya sampean. Nah, karena saya ngikut madhab Imam Syafi'i kepada Imam Nawawi yaitu yang fleksibel, maka endokku ya endokmu. Asik gak nih? Enak gak nih? Berarti yang fleksibel lebih enak ya bu. Udah bener jenengan milih yang fleksibel. Jadi walaupun ayam milik saya nih bertelurnya di pekarangannya sampean, contoh telurnya 10, berarti 5 hak milik sampean dan 5-nya adalah hak milik saya. Tapi ayamnya tetap ayam saya, nggak usah minta cekernya sampean. Ayamnya tetap ayam punya saya. Berarti jenengan milih yang fleksibel. Kenceng apa fleksibel? Fleksibel. Giliran nih, saya punya ayam. Dijawab iya dong. Saya punya ayam. Ayam saya maaf ngising nanggone terase sampean. Kan saya udah ngomong bu, ibu mah kudu kenceng prinsipnya. Jangan mencela-mencele. Jangan cuman enaknya doang pas lagi bertelur ikut Imam Nawawi, ngising ikut Imam Rafi'i. Ini namanya orang gak punya prinsip sampean. Ulang. Saya punya ayam. Maaf, ayam saya ngising nanggone terase sampean. Saya kan milih Imam Rafi'i, yaitu yang kenceng. Berarti maaf nih, teleknya ayam saya yang maaf ya, yang ngontorin di teras sampean, tetap yang membersihkan kewajiban saya yang punya ayam. Enak toh? Seindah itu hukum fikih ibu. Jadi walaupun ayam nggak punya otak, kadang-kadang kan ada nih tetangga ngomel, gegara apa? Ayam tetangga itu maaf ya, buang kotoran sembarangan di terasnya orang. Yang punya ayam ngomong, ya biarin aja jenis ayam ngising senggon-gon memper wong rande utek. Iya, ayamnya rande utek, tapi kan sing dua ayam duwe utek. Mulane di hukumnya ada madhab Imam Syafi'i sampai ilmu fikih pun kudu dipakai. Walaupun ayamnya nggak punya otak, yang punya ayam punya otak. Di madhabnya Imam Syafi'i kita ikut yang Imam Rafi'i yang kenceng, walaupun ayamnya ngisingnya nggak pakai otak. Tapi kotoran yang neretep-neretep di terasnya sampean, kewajiban saya yang punya ayam untuk membersihkan teras jenengan dari najis. Enak gak nih? Enak lah, tapi kan jangan bilang fleksibel toh. Loh, kan sampean bilang fleksibel toh. Saya punya ayam. Dijawab iya dong. Nyong de ayam. Ayamnya saya maaf ya ngising nanggone terase sampean. Jenengan milih yang fleksibel Imam Nawawi, berarti telekku ya telekmu. Berarti ayam saya walaupun milik saya tapi ngotorin di teras sampean, sebagian teras yang ngebersihin adalah saya yang punya ayam dan sebagian lagi yang membersihkan adalah Anda yang punya teras. Paham? Ya iya, jangan enaknya pas lagi bertelur tok. Lagi ngendok di akun Imam Nawawi. Ngising milih Imam Rafi'i, nggak bisa, harus adil. Inilah kenapa kita hidup bermasyarakat, pakai ngilmu aja uripe kepenak. Dan hari ini maaf
Yang baru ngaji di media sosial langsung ngucap adab lebih tinggi dari ilmu. Bentar dulu. Yang nggak ngaji nggak usah ngomong begitu. Ngaji enggak ngomongnya bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Dikira adab bukan ilmu. Adab itu ilmu. Jadi kalau nggak ngaji ya nggak mungkin punya adab. Karena orang yang beradab pasti orang yang berilmu. Orang yang berilmu kudu beradab. Makanya adab itu juga bagian dari ilmu. Dan hari ini baru aja ngaji di media sosial udah langsung menjustifikasi, menghakimi, bahkan sampai menjelek-jelekan orang lain. Maka yang terpenting kan kula panjenengan ngaji dulu. Nek wis ngaji, maka wis ngaji ta'limul muta'alim, mestine ketika sudah paham beragama dia pasti akan beradab. Maka punten-punten hari ini kita krisis moral di mana anak-anak kita memang tidak punya adab. Maka dari cara mendidik anak itu zaman sekarang susahnya luar biasa. Masalah kasus bullying dan lain sebagainya ini adalah menjadi satu momok di Indonesia. Sampai kemarin di Cilacap di Jawa Tengah saja ada yang sampai tingkat UNESCO menjadikan satu pelajaran bahwa anak SMP membuli temannya, membabi buta, ngantemi, gebuki, naboki sampai nempelengin sampai nggak manusiawi. Padahal dia anak yang berprestasi. Bukan berarti yang sugih itu gampang membuli, itu tidak. Terkadang ada kesempatan dan orang lain tidak boleh melebihi dari dirinya, akhirnya menciptakanlah sifat-sifat tukang bully. Maka maaf punten, zaman sekarang kita memang harus perlu adanya sosok figur yang memang harus jadi panutan untuk anak-anak muda. Karena zaman sekarang adanya HP, figur itu susah diciptakan. Contoh itu susah diciptakan karena memang sudah terlanjur melihat adanya handphone. Kadang-kadang idolnya adalah boneka, kartun, anime dan lain sebagainya yang memang nggak nyata. Sehingga yang nyata, yang punya prestasi, yang punya figur, yang punya betul-betul prestasi nggak bisa dijadikan idol. Maka nun sewu sangat, jadilah orang tua idolnya untuk anak. Ketika orang tua dijadikan idol, idola bagi anak-anaknya, maka insya Allah sang anak ini punya adab dan tata krama sesuai dengan aturan dan anjuran yang berlaku di dalam syariat bahkan aturan negara. Amin Allahumma. Jam berapa Ibu? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Satar. Jadi di Satar jamnya mundur. Satar berarti pinter ngapusi bocah cilik. Ya Allah, jam 11 lebih seperempat. Itu ngajinya udah lama ini. Ya Allah, setengah 10 tadi saya naik. Ini jam 11 lebih seperempat. Ya Allah, harusnya ada yang ngingetin saya, Ibu. Ini ngajinya udah malam banget dah. Hampir 2 jam ini hampir 2 jam ngajinya nggak kerasa. Gimana kerasa, yang pada merem kabeh kerasa. Punten-punten maaf, dari sini saya besok pagi masih ada di Tegal. Jujur saja saya pulang dari Rembang. Rembang itu berarti Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur. Langsung subuh tadi istirahat cuman bentar saja langsung berangkat ke sini lagi. Dari sini belum pulang ke rumah, masih ada jadwal ngaji. Alhamdulillah memang panitia saja nunggu saya begitu lama. Sampai ternyata Allah lebih sayang kepada akhinal kiram al-mahfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Adnan Al-Ghufroni. Beliau kalau semanten kalau ingin nembe kapundhut wonten ngarsanipun Allah. Mari kula panjenengan doakan almarhum almarhumah yang sudah di alam barzah diberikan padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Allah. Kita yang masih hidup mudah-mudahan bisa melanjutkan amal solihnya, dan kita semua yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, diberikan dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat yang ahli ibadah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu Ibu, saya harap masih duduk di sini 2 menit saja, karena nanti doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai.
Saya belum berani untuk memimpin doa. Yang pertama saya adalah santri, yang kedua santri tugasnya tabarukan, ngalah barokah sama kiai. Maka saya itu nanti doakan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Saya kembalikan kepada Muqosimul Awqat pembawa acara. Yang pertama Pak Kepala Desa, terima kasih telah mendukung kami Jamaah Mushola Baitul Amal. Terima kasih panitia Baitul Amal yang telah berjuang luar biasa untuk melanjutkan titah dari almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Adnan Al-Ghufroni dan keluarga besar dari Forkom Pincam, Babinsa, Babingkam Tipmas, Pak Kepala Desa Matur Bandung Sangat, para Kiai Matur Bandung Sangat, dan semuanya yang ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan setelah doa usai panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya harap panjenengan masih di sini dulu Ibu. Untuk 2 menit lagi doakan diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan, kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ya, kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Kiai Haji Supandi untuk memimpin doa. Kami persilakan. Bisa. Ya, mana gua mengusaha. Pak Kiai, monggo. Siap. Berdiri aja ya, biar jamaah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa tuwasi'u lana al arzaqat thayyibat wa tujibu jami'ad da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'a li ziyaratil Ka'bah wal Madinah wa li ziyarati qabri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami atas nama panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Selamat jalan dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan panitia mohon dipersiapkan barangkali ada hidangan untuk para tamu kita. Mohon dipersiapkan rekan-rekan panitia. Ya. Oktober 45 resolusi jihad panggilan jiwa, pesantren dan ulama tetap setia
berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Gerakan nasional, ayo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan.